Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi saudara-saudara dalam Dharma. Perkenalkan, nama saya Surya Wamsa bersama rekan saya Komala Sudasili. Pada hari ini Puja Bakti akan dipimpin dengan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan dupa. Harumnya dupa telah mengundang bodhicitta hadir bersamaku sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini. Harumnya dupa ini serta menjaga batin. Harumnya dupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prajna. Kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvebhya. Namo Mahasattvebhya. Menyentuh bumi, halaman 20. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut.
Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha. Aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu.
Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisatwa aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisatwa dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisatwa Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairochana Tathagata, Ayanda matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu.
Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Gata pembukaan halaman 23. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita halaman 23.
Kala bodhisatwa awalo kita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Syariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Syariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada
Tuhan, tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti, mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prajna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha, gate gate para gate, para samgate
gate bodhi swaha, gate gate paragate parasam gate bodhi swaha. Sahabat-sahabat dalam Dharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak, namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seluas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Nafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk, merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar, menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada dalam tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk, merasakan bahagia, saya bernafas keluar, merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini. Saya bernafas keluar, hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi. Silakan gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan.
Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata, membungkuk hormat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Badrapala atau dikenal dengan Romo Kampiro. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Upasaka Pandita Badrapala sekarang menjabat sebagai Ketua Lembaga Kepanditaan Sumatera Utara. Kepada Upasaka Pandita Badrapala, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pagi, Namo Buddhaya. Semoga semuanya sehat-sehat ya, sehat secara fisik dan mental. Pertama sekali kita harus membangkitkan dulu motivasi di dalam diri kita tentang berharganya kondisi yang kita miliki saat ini. Terlebih lagi untuk kita saat ini memiliki kebebasan dan keberuntungan. Terutama sekali adalah ketika kita menjadi seorang manusia yang diberkati dengan kebebasan yang nanti kita akan bincangkan. Sangat sulit kalau di dalam Dhammapada disebutkan untuk terlahir sebagai manusia. Begitu banyak faktor-faktor bajik yang harus sudah kita lakukan dalam kehidupan kita yang lampau, sehingga kita sekarang dapat tubuh manusia ini. Tubuh manusia ini bukanlah pemberian dari Tuhan, tetapi dari upaya yang kita lakukan dengan mengumpulkan banyak kebajikan. Kita berdana, menjalankan sila, berbakti kepada orang tua, banyak melakukan kebajikan-kebajikan, sehingga akumulasi dari karma bajik yang kita lakukan mengkondisikan kita menjadi seorang yang beruntung seperti saat ini. Kalau kebajikan-kebajikan kita kurang atau sangat lemah, mungkin kita tidak di sini. Bisa saja berada di tempat lain, di tempat yang tidak menguntungkan. Mungkin juga kakinya bukan 2, bisa lebih, karena kebajikannya kurang. Nah, jadi ini penting kita sadari betapa kita sudah melakukan begitu banyak kebajikan. Dan tentunya kebajikan yang sudah kita lakukan ini tidak berhenti sampai di sini. Kita terus berupaya melakukan banyak kebajikan untuk kehidupan yang akan datang yang jauh lebih panjang lagi. Jadi journey kita menuju next life itu masih panjang, dan itu perlu kita ukir di dalam kehidupan kita sekarang ini. Apapun juga yang kita harapkan untuk kehidupan yang akan datang,
itu bermula dari kehidupan saat ini. Ada yang mau terlahir sebagai di alam dewa, ya mulai dari sekarang. Dikumpulkan kebajikannya sebanyak mungkin, kan begitu. Karena itu bukan pemberian, sesuatu yang memang kita upayakan. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Anggutara Nikaya 3, bagian 60, Buddha itu menjelaskan tentang kebebasan. Yang dimaksud kebebasan di sini apa? Bukan kita hidup dengan cara sesuka kita boleh melakukan apa saja, ya tanpa mempedulikan etika, tanpa mempedulikan orang lain itu menderita atau tidak, kita bukan seperti itu maksudnya. Kebebasan di sini adalah satu kondisi, ya. Jadi yang dimaksud kebebasan oleh Buddha di sini adalah keadaan di mana kita berada pada kondisi terbebas. Ah ini nih kata-kata ini penting untuk disimak, ya. Kita terbebas dari kondisi ketidakbebasan yang menghalangi kita untuk mempraktekkan dharma. BMP ya, bisa dipahami ya. Kita terbebas dari kondisi ketidakbebasan yang menghalangi kita untuk mempraktekkan dharma. Jadi kalau ada penghalang-penghalang ini, maka akan tidak mungkin atau sangat sulit sekali untuk bisa mempraktekkan dharma. Layaknya saat ini kita kan punya kebebasan nih sebenarnya kan. Bisa tadi baca parita dengan baik, bisa mendengarkan indrianya juga bagus. Nah kalau ada kondisi-kondisi penghalang itu akan sulit. Jadi penting sekali pertama kita mengidentifikasi arti dari kebebasan itu. Maksud dari kebebasan itu apa? Sehingga kalau kita paham betul arti kebebasan yang dimaksud sini, kita akan lebih menghargai kehidupan kita lebih menghargai waktu kita, dan kita berupaya untuk menggunakan hidup kita dengan secara maksimal, diisi dengan hal-hal bajik. Kalau tidak, biasanya orang akan menyia-nyiakan waktunya, menjalankan hidup dengan sembarangan, tanpa punya tujuan yang pasti, sehingga dia justru menghabiskan energi keberuntungannya berubah menjadi ketidakberuntungan. Nah jadi penting sekali kita mengidentifikasi dengan baik. Ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam Anggutara Nikaya 3 ini tentang kebebasan yang dimaksud oleh Buddha. Jadi kita coba nanti disuruh untuk membayangkan kondisi tersebut. Pertama adalah yang berhubungan dengan ketidakbebasan ini, ketika suatu makhluk itu karena karma-karma buruk yang sudah dilakukan dalam kehidupannya begitu banyak, dia terlahir di alam yang tidak menyenangkan, terlahir di neraka. Di sana kondisinya itu sangat menyedihkan. Walaupun kita belum pernah sekarang ini belum pernah melihat secara nyata berdasarkan penglihatan kita, tetapi apa yang Buddha nyatakan itu merupakan satu kebenaran yang memang bisa kita yakini. Suatu makhluk ketika kondisi dia terlahir di neraka, tidak ada kebahagiaan sedikit pun, hanya penderitaan yang begitu besar sekali. Apalagi ketika suatu makhluk terlahir di neraka panas, neraka dingin, dalam waktu yang sangat panjang sekali. Dijelaskan ya di kitab suci, bumi tempat kita pijak ini, kalau sini kan enak nih, lantainya dari kayu, dikasih karpet lagi, begitu lembut. Di sana dijelaskan bumi tempat berpijak ini itu seperti pelat baja yang membara 1000 derajat. Jadi kalau dipijak aja udah pasti habis gitu, terbakar. Penderitaannya begitu besar. Jangankan begitulah, kita bayangkan coba kalau rambut kita terbakar dan kita disuruh meditasi, gak mungkin kita bisa konsentrasi. Kita akan berupaya untuk memadamkan api tersebut, karena susah sekali untuk konsentrasi.
dengan kondisi yang seperti itu. Itu baru seperti itu. Atau kita bayangkan misalnya ada seekor ikan yang hidup-hidup dimasukkan ke kuali panas yang mungkin 100 derajat, 200 derajat Celcius. Langsung dia menggelepar, begitu menyakitkan. Itu aja pun juga masih enggak seberapa dibandingkan penderitaan yang ada di neraka tersebut. Dalam kondisi seperti itu, enggak mungkin suatu makhluk bisa praktek dharma, itu enggak mungkin. Enggak mungkin dia bisa baca parita, enggak mungkin dia bisa buat baik, ya. Karena enggak ada momen dia bisa berbahagia. Hanya ada penderitaan. Nah, kita bayangkan, wah betapa beruntungnya saya saat ini tidak mengalami kondisi itu. Itu penghalang pertama. Ada alangannya. Alangan yang kedua adalah karena kekikiran yang begitu besar, pelit, melekat, berlebihan dalam kehidupan yang lampau, mencuri, mementingkan diri sendiri, akhirnya suatu makhluk itu terlahir sebagai hantu kelaparan. Seperti bulan ini kan kita lagi bikin cautu ya. Cautu itu kan ditujukan untuk hungry ghost, hantu kelaparan. Kenapa bisa terlihat sebagai hantu kelaparan? Yaitu sebab utamanya kekikiran dan kelekatan yang berlebihan. Akhirnya mereka terlahir sebagai hungry ghost. Kalau kita dalam kondisi lapar sekali, perut keroncongan, disuruh dengar dharma, pasti kita, oh Romo tunggu dulu, berikan dulu saya burger kayak atau apa, supaya saya makan, saya kenyang, mungkin saya bisa dengerin dharma. Tapi kalau perutnya keroncong, gemetaran, susah itu dengerin dharma. Nah, Angry Ghost ini nggak makan bukan hanya 1 hari, 2 hari Bapak Ibu sekalian. Hitungannya setahun, 2 tahun, berpuluh tahun nggak makan. Sangat lapar sekali, banyak sekali jenisnya. Kalau kita baca di kitab suci itu banyak sekali jenis Angry Ghost ini. Ada yang paling populer itu yang mulutnya selalu mengeluarkan api setiap kali mau makan. Perutnya besar sekali, kayak tong. Lehernya kayak jarum lah kita katakan, kecil keronggokannya. Jadi mau makan itu makanannya terbakar. Jadi kelaparan terus. Dalam kondisi kelaparan yang akut seperti itu, mau praktek dharma nggak bisa. Mau buat baik juga nggak bisa dia. Nah kalau dia nggak bisa buat baik, maka kehidupan akan datang juga akan lebih sulit lagi nanti. Makanya kenapa dia harus tergantung kepada sanak keluarganya agar sanak keluarganya bantu dia. Ya kan? Kalau kita buat baik harus menunggu menerima kebaikan itu harus menunggu bantuan dari makhluk lain, sebenarnya menderita itu. Padahal kita punya potensi seperti sekarang ini ya, kita mau buat baik apa juga bisa. Nah itu yang terbaik. Ini kasihan sekali menderita. Dalam kondisi seperti itu dia nggak bisa buat baik. Angry Ghost. Udah pasti ada leluhur kita yang terlahir di alam hantu kelaparan. Dalam kehidupan yang kita yang panjang sekali tak terhingga ini ada leluhur kita yang perlu kita bantu. Dan dia nggak bisa praktek dharma. Dan coba kita renungkan, betapa beruntungnya kita nggak terlahir dalam kondisi itu karena kebajikan kita cukup. Sehingga kita sekarang punya tubuh manusia. Tinggal kita harus berperang dengan kekikiran dan kelekatan kita. Yang ketiga adalah ketika suatu makhluk itu terlahir sebagai hewan. Ya, ketika lahir sebagai hewan akan sulit juga mempraktekkan dharma. Nggak ngerti dia. Misalnya kita punya kucing, punya anjing, meong, ya kita gitu bilang gitulah ya, meong kamu baca Om Mani Padme Hum 108 kali, nanti kalau kamu mau selesai nanti kasih hadiah. Kan nggak mungkin kan dia bisa lakukan itu. Dia paling ngeong gitu aja dia bisanya. Atau kalau burung beo pun juga dia bisa ngulangin, tapi dia nggak ngerti artinya, nggak paham.
untuk bisa memahami kebenaran itu. Nggak, untuk praktek dharma itu nggak bisa, ada alangannya. Yang keempat adalah ketika suatu makhluk itu walaupun banyak buat baik, memang kebaikannya itu luar biasa, besar, ya, kumpulan kebaikannya itu banyak, akhirnya terlahir sebagai dewa. Loh, terlahir sebagai dewa kan bagus ya. Inilah uniknya umat Buddha. Umat Buddha itu jarang sekali kalau kita lihat itu mengejar-ngejar surga. Kenapa sih? Karena memang surga itu bukan tempat kehidupan yang abadi. Walaupun umurnya panjang di sana, itu bukan tempat abadi, hanya tempat sementara aja. Kayak orang kerjanya bagus dapat bonus. Ya, tinggal jalan-jalan, kia-kia, dapat tinggal di hotel. Tapi kan nggak selamanya gitu kan. Habis juga waktunya, walaupun umurnya 1 miliar tahun, 2 miliar tahun, habis juga. Tidak kekal. Karena umat Buddha punya tujuan lain yang lebih tinggi, yaitu ya mencapai pembebasan, nibbana yang abadi. Nah, ketika suatu makhluk terlahir sebagai dewa yang berumur panjang sekali, itu biasanya mereka itu asik di sana. Asik, ya, kalau dia mencapai jana, terlahir di alam Brahma, meditasi aja di sana. Sehingga waktunya itu dia nggak belajar lagi dharma, bahkan ada Buddha yang muncul juga dia nggak tahu. Padahal kesempatan tuh kalau ada Buddha muncul, dia bisa belajar dharma dan bisa mencapai pembebasan. Tapi karena dia asik di sana, ya itu lupa diri. Kebanyakan dalam ajaran Buddha ini seperti itu. Kalau suatu makhluk, kalau misalnya kita nih ya, karena kita suka kungte buat baik, suka berdana aja, tapi nggak belajar dharma, nanti terlahir di alam dewa, mati di alam dewa bisa mati masuk neraka. Kok bisa? Karena di alam dewa itu Bapak Ibu sekalian sangat mengerikan kenikmatannya. Dalam waktu yang bersamaan 6 indrianya mereka itu terpenuhi segala kesenangannya. Bayangkan itu lebih bahaya dari opium. Pada waktu yang bersamaan mendengarkan suara-suara yang menyenangkan, hidungnya mencium bau-bau yang sangat menyenangkan, lidahnya merasakan rasa nikmat yang luar biasa, kulitnya sentuhan yang luar biasa, bersamaan nikmatnya. Kita aja 1 atau 2 aja udah gelepar-gelepar kan, apalagi ini dalam waktu bersamaan semua indrianya penuh dengan kesenangan melebihi opium, maka mereka itu lupa diri, terhanyut oleh kesenangan aja. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lupa buat baik di sana juga. Sehingga seperti kita punya tabungan yang banyak, ditarik terus, tabungannya ditarik terus, pada saatnya habis. Pada saat mau mati dia habis, yaitu jatuh di alam rendah. Hati-hati, kalau kita mau terlahir di dalam surga, paling bagus sekarang ini kita berlatih sila, praktek sila sama samadhi. Sehingga nanti pada saat seseorang itu meninggal, terlahir di sana, dia masih bisa membawa hasil latihannya ini di sana. Sehingga tetap terlatih. Kalau enggak, no way. Hanyut. Makanya itulah, walaupun di sana penuh dengan segala kesenangan-kesenangan, hanya segelintir dewa saja yang betul-betul bisa mengendalikan diri. Itu pun juga kalau dalam kehidupan sebelumnya mereka berlatih. Jadi tidak seindah yang kita bayang-bayangkan kondisi di sana. Bisa menjadi bahaya bagi seseorang yang tidak terlatih. Nah, dalam kondisi umur panjang yang seperti itu, dewa ini juga nggak bisa buat baik di sana, lupa dia. Nah, kondisi selanjutnya ini yang berhubungan dengan manusia. Ketika seseorang itu terlahir sebagai manusia, tetapi di daerah yang sangat-sangat terpencil,
yang kehidupannya itu penuh dengan kekerasan, pakai hukum rimba, orang barbar ya istilahnya ya, dengan kekejaman, tidak ada dharma sama sekali di sana, sehingga dia nggak bisa mempraktekkan ajaran, karena tidak ada yang dia pahami, tidak ada yang menyampaikan dharma. Kalau sekarang ini kan kita gampang kan, mau belajar dharma itu gampang sekali, bisa kita akses dengan berbagai macam. Bahkan di rumah saja juga kita bisa belajar dharma dengan mudah dengan teknologi yang ada. Tinggal mau nggak kita menggunakan itu sebagai satu sarana untuk bisa menuju kondisi yang lebih baik. Hal lainnya adalah ketika seseorang itu lahir sebagai manusia, namun tidak ada ajaran Buddha. Jadi ada namanya sunya kalpa, Bapak Ibu sekalian. Sunya kalpa, sunya itu kekosongan. Kalpa itu waktu yang panjang. Jadi ada waktu yang panjang di mana tidak ada ajaran Buddha di sana. Karena tidak ada Buddha yang muncul. Seperti zaman kita sekarang ini, namanya Badra Kalpa. Kalpa di mana ada beberapa Buddha yang muncul, termasuk guru kita saat ini, Sakyamuni Buddha, itu muncul walaupun sudah 2560 tahun yang lalu lebih, tapi dharmanya itu masih bisa kita pelajari. Sehingga sekarang bahkan kita jadi pengikutnya kan, menjadi umat Buddha, kita bisa belajar dharmanya. Tapi ada masa kalpa yang sangat panjang sekali nggak ada Buddha. Kita tahu kehadiran Buddha itu adalah untuk membimbing, menuntun suatu makhluk itu agar tidak tersesat dalam samsara, bisa membebaskan diri dari penderitaan. Nah, ketika seorang Buddha tidak muncul, pada umumnya suatu makhluk itu mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Nah, dalam kesesatan batinnya ini, mereka pasti akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Seperti berada di tempat yang gelap gulita, gak mampu melihat sesuatu dengan jelas. Gak ada ajaran, gak ada cahaya yang bisa membimbing menuju kepada pembebasan. Gak tahu jalannya dia. Seperti orang buta di kegelapan, bisa tabrak sana, nabrak sini. Nah, makanya kita harus mensyukuri betapa beruntungnya kita berada di kondisi di mana ajaran Buddha itu masih ada. Diramalkan ajaran Buddha ini bertahan cuma 5.000 tahun saja. Itu bisa lebih cepat loh hilang kalau para pengikutnya tidak menjaga, mempraktikkan dharma. Bisa aja lebih cepat, ya kan? Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali tantangan, godaan. Orang untuk mempraktekkan dharma itu perlu satu usaha yang lebih besar untuk bisa mengalahkan. Seperti kan banyak, aduh aku udah cokang capek loh dari Sabtu, Senin sampai Sabtu mungkin ya. Kerja capek, udahlah aduh Minggu mau rebahan dulu. Malasan. Nah kan ini Bapak Ibu sekalian kan luar biasa nih. Berani, berhasil mengalahkan kemalasan sehingga bisa menumbuhkan kemauan untuk datang ke wihara walaupun waktunya singkat, ya kan, 1-2 jam itu singkat mengisi batinnya dengan membacakan doa, mendengarkan dharma. Setidaknya ini akan menjadi input untuk makanan batin kita sedikit demi sedikit. Nah, nggak semua orang punya kondisi yang menguntungkan seperti ini, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dharma Buddha itu tidak muncul, maka tidak ada dharma. Itu masa yang sangat sulit sekali dan itu sangat panjang waktunya, sangat panjang sekali. Yang selanjutnya adalah ketika seorang itu terlahir sebagai manusia, memang udah beruntung terlahir sebagai manusia, tapi ada kondisi-kondisi yang tidak mendukung dia, yaitu kondisi seseorang itu terlahir dengan kondisi gangguan secara mental. Menjadi crazy, gila. Orang gila ada jadi dharma kan nggak bisa.
ataupun menjadi idiot. Gangguan mental tidak dapat memahami sesuatu yang diajarkan. Gak bisa orang seperti ini, walaupun tubuhnya, fisiknya, fisik manusia, tapi karena ada gangguan secara mentalnya, dia tidak bisa memahami, gak bisa menggunakan dharma untuk dipraktekkan agar dia bisa lebih berbahagia. Ini juga salah satu halangan. Tapi yang terakhir justru ini yang paling banyak, yang terakhir. Yakni ketika terlahir sebagai manusia, ada ajaran Buddha, ya, mudah untuk mengaksesnya di mana-mana. Tetapi seseorang itu dikuasai, dicengkram oleh pandangan-pandangan salah yang dia yakini. Karena pandangan salah itu salah satu dalam ajaran Buddha disebut dengan micaditi, pandangan salah. Sehingga dia mengikuti pandangan-pandangan salahnya ini, meyakini pandangan-pandangan salahnya di dalam kehidupan. Kalau yang diikuti pandangan salah, maka akan berbahaya. Nah, orang seperti ini yang memiliki pandangan-pandangan salah ini akan ada penolakan ataupun dia tidak bisa memahami dharma. Apa saja pandangan-pandangan salah itu? Pandangan-pandangan salah ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi secara umum pandangan-pandangan salah ini contohnya enggak ada itu yang namanya karma. Aku enggak percaya sama karma. Enggak ada itu akibat dari perbuatan buruk dan akibat dari perbuatan baik. Ya, enggak ada itu akibat karma, itu enggak ada. Jadi dengan paham seperti ini, seseorang itu bertindak, hidup sesuai pemikirannya saja, dia ikuti, dia lakukan apapun juga, bahkan dia melakukan kejahatan-kejahatan dengan senang hati. Karena dia nggak percaya dengan hukum sebab dan akibat. Ya. Kenapa bisa orang punya pemahaman seperti itu? Ya mungkin itu yang dia cerap, yang dia dapatkan. Sehingga dia mempunyai pemahaman seperti itu. Bukan hanya sekarang loh. Dalam kehidupan pada zaman Buddha juga ada seperti itu terjadi. Makanya contohnya ini. Ada juga yang nggak percaya surga dan neraka. Bapak Ibu sekalian percaya nggak surga dan neraka? Coba percaya nggak surga dan neraka itu ada? Lo kan belum lihat. Kan boleh kan dibilang gitu. Belum lihat ya. Ragu boleh saja surga dan neraka itu. Tapi kan ajaran Buddha memahami surga dan neraka itu bukan hanya perspektif kehidupan akan datang. Ya. Enggak harus kita mati dulu untuk mengalami surga, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak harus mati dulu untuk mengalami neraka. Kalau harus mati dulu, coba suruh mereka-mereka yang percaya surga misalnya kan. Oh dia percaya kali surga, nanti kalau mati masuk surga. Loh kenapa nggak mati aja sekarang? Nggak mau dia. Nah kalau kita dalam ajaran Buddha, surga dan neraka yang paling penting kita yakini adalah kondisi batin kita. Yang nyata itu. Ketika batin kita dikuasai oleh kejengkelan, marah, terbakar oleh emosi, nah itulah kita saat itu di momen itu berada di neraka. Kalau kita kemarahan itu muncul dalam waktu 10 menit ya berarti sesungguhnya walaupun fisik kita fisik manusia tapi batin kita dalam neraka 10 menit. Kalau 1 jam, kalau 1 hari, bahkan ada yang saking bencinya itu nggak bisa memaafkan sampai seumur hidup.
Artinya dia menceburkan dirinya dalam neraka dalam waktu yang lama loh. Bodoh sekali kan? Kan kita yang ciptakan sendiri, bukan orang lain. Demikian juga surga. Surga kan nggak harus ini. Ketika kita hidup dengan kedamaian, batin yang tenang, damai, ya itu surga seperti itu. Nggak harus tunggu mati dulu ngalami surga. Betul Pak ya? Kita bisa rasakan. Ciptakan surga di dalam batinmu saat ini juga. Dengan batin yang damai dan bahagia. Tapi ada yang tidak percaya surga dan neraka. Itu juga pandangan salah. Pandangan salah yang lainnya yang banyak terjadi adalah hidup ini kan memang semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita ini diciptakan sama Tuhan. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Siapa yang menciptakan Bapak Ibu sekalian? Hah? Loh, siapa yang diciptakan oleh Tuhan? Angkat tangan. Loh. Nggak ada loh. Siapa yang diciptakan sama Tuhan? Diciptakan sama Tuhan Ibu. Hah? Sama orang tua. Hah? Enggak, ini kita sambil diskusi ya, supaya blowing your mind. Coba siapa yang berpikir Anda diciptakan oleh Tuhan? Satu orang, dua orang yang diciptakan sama Tuhan. Yang lainnya diciptakan oleh siapa? Hah? Orang tua. Orang tua tuh perantara aja. Sekarang tanpa orang tua juga bisa kok. Ya kan? Bisa sekarang tanpa orang tua, bayi tabung, cloning, gitu-gitu bisa. Nggak harus itu, nggak wajib. Itu hanya perantara. Enggak loh Bapak Ibu sekalian, tolong ya, tolong sebagai umat Buddha, tolong di-delete pemikiran seperti itu. Karena konsep dalam Buddhis itu, kita itu tidak punya paham tentang kita itu diciptakan oleh Tuhan yang berada di suatu tempat tertentu, yang punya kuasa, yang mengatur hidup kita, yang sudah ditakdirkan dan tidak bisa kita rubah sama sekali, yang memang udah digitukan sama Tuhan katanya. Nggak ada konsep itu. Ya, kita adalah akumulasi dari kumpulan karma-karma yang kita lakukan. Ya. Karena kita melakukan karma yang berbeda-beda dalam kehidupan kita ini, kebajikannya beda, kejahatannya beda, makanya kita juga hidupnya terjadi perbedaan-perbedaan secara keberuntungannya, kelahirannya dan lain-lain. Bukan karena kamu sedang diuji sama Tuhan, kamu lagi diuji. Siapa yang mau diuji dengan kondisi cacat, miskin, tinggal di kolong jembatan, penyakitnya 10 jenis? Kan bisa protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu uji saya begini? Ya, untuk menguji kesabaranmu. Enggak begitu dalam ajaran Buddha. Itu semua merupakan kreasi kita sendiri. Kalau yang tidak yang buruk-buruk itu ya kumpulan akumulasi karma-karma buruk yang kita sudah lakukan, berbuat dalam bentuk seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita ini banyak memperoleh keberuntungan, ya. Sehat-sehat semuanya, hoki bagus semua karena banyak kebajikannya. Kita sendiri yang menciptakan, bukan ada makhluk lain yang mengaturnya itu semua. Nah, pandangan-pandangan salah ini berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Aku nggak percayalah bahwasanya Buddha itu bisa menolong, ajaran Buddha ini bisa membawa pembebasan. Kita nggak percaya, itu juga pandangan salah. Ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh pandangan salah ini sehingga kita tidak bisa mempraktekkan dharma. Nah, sekarang kembali ke diri kita. Oh, betapa beruntungnya saya terbebas dari penghalang-penghalang ini. Artinya kita sudah mempunyai kebebasan. Ya, saat ini kita bisa gunakan kondisi yang ada ini untuk bisa praktek dharma, meningkatkan keberuntungan kita dalam kehidupan saat ini dan juga di dalam kehidupan yang akan datang. Dan itu memang harus kita perjuangkan. Lucunya ya,
Ini sampai 11.30 ya. Lucunya, kalau kita lagi ada waktu holiday, apa yang kita mau lakukan Bapak Ibu sekalian? Holiday-nya 1 tahun ini udah mau akhir tahun nih ya. Pasti udah punya planning kan? Mau kia-kia kemana? Holiday kemana? Udah bikin planning nih, oh gini, dari sekarang pesen tiketnya, nanti kopernya mau beli apa, baju apa yang mau dibawa, semuanya itu udah lengkap tuh. Ya kan, kita bikin planningnya itu bagus semuanya. Supaya perjalanannya nanti waktu holiday semuanya lancar, sukses. Ini kan sebenarnya percis dengan kita mau melakukan perjalanan. Kehidupan kita ini kan satu journey, perjalanan kan. Nanti ada masanya departure. Kita akan tinggalkan tubuh kita. Ya itu masanya kita harus tinggalkan tubuh kita, kesadaran kita itu melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan berikutnya ini kan tergantung dari kumpulan-kumpulan karma yang selama ini kita kumpulkan. Tapi banyak sekali juga orang tidak peduli dengan itu. Dia tidak memprepare. Mungkin orang ini berpikir hidup ini cuma sekali, nggak ada kehidupan yang akan datang. Padahal kehidupan kita itu selama kita belum bisa membebaskan diri kita dari kilesa, kebencian, kebodohan, keserakahan, kelekatan, selama itu juga kita akan istilah dharmanya itu, kita itu seperti kayak dicengkram, dikepit gitu ya sama karma kita dan dilemparkan ke kehidupan yang akan datang, nggak bisa menolak. Karena kita belum bebaskan diri kita dari kilesa. Nah, untuk kehidupan yang akan datang supaya kita terlempar di kondisi yang lebih menguntungkan, yaitu memang dari sekarang ini. Dan yang paling berbahaya sekali adalah ketika seseorang itu kebanyakan berpikir nantilah. Saya akan rencanakan nanti kalau saya sudah bebas finansial, kalau saya nanti udah nggak sibuk lagi, kalau saya nanti anak saya udah kawin atau cucu saya udah apa, baru saya mau praktek dharma. Baru saya mau menjalankan dharma dengan lebih baik. Itu kan itu kan planning. Kalau Giem Loong datang besok gimana? Are you ready? Coba kita tanya ke diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita siap dikunjungi Giem Loong? Dia nggak bilang-bilang loh datangnya. Bisa pagi, siang, sore, malam, bisa besok, bisa setahun lagi. Jangan saya dulu lah, tetangga aja dulu. Kan nggak bisa. Masalahnya itulah kenapa Buddha katakan praktekkanlah dharma saat ini seperti seseorang yang rambutnya sedang terbakar, yang dia akan berupaya untuk memadamkan api tersebut. Demikian juga kehidupan kita. Kita harus upayakan secepat mungkin. Ya, kapan yang bisa kita lakukan praktek dharma? Ya saat ini. Yang paling baik itu saat ini. Dan mulai dengan praktek dharma yang secara bertahap, Bapak Ibu sekalian. Jangan bikin rencana, nanti aku mau ikut retreat setahun atau meditasi, enggak usah. Mulai dengan komitmen praktek dharma yang kecil-kecil tapi konsisten. Itu yang penting kita lakukan. Sehingga kita tumbuh ini, ada pertumbuhan spiritual kita. Kalau nggak ada pertumbuhan spiritualnya, kita nanti akan lebih, aku udah 5 tahun loh, udah 10 tahun datang wihara kok rasanya begini-gini aja. Ya begini-begini aja lah karena nggak ada praktek konsisten. Bagaimana melakukan hal yang biasa dapat yang luar biasa itu nggak mungkin. Tapi kalau konsisten, lakukan latihan, contohnya yang paling gampang itulah, coba, siapa, ini coba secara jujur jawab, siapa yang di sini setiap hari meditasi 10 menit? Mungkin cuma 1, 2 atau 10 orang.
Padahal meditasi itu jantungnya ajaran Buddha. Ya, me time. Kalau istilah kan biasa orang kalau di iklan tuh me time minum kopi gitu kan. Padahal dalam ajaran Buddha me time itu waktu yang sepenuhnya untuk diri kita, kita duduk hening di rumah kita atau di mana saja, coba untuk kembali ke rumah sejati kita. Ya, gunakan napas sebagai sarananya. Duduk, cuma sadari napas masuk, napas keluar. Pikiran kita wandering, sadari, kembali lagi. Terus lakukan ini. Hari ini 10 menit, besok 10 menit, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Sehingga dia membentuk fondasi. Nah, dari fondasi ini kita baru bisa merasakan manfaat dharma itu. Dan ketika ada benturan nanti, kan hidup kita kan gak fine-fine aja ya. Hidup ini gak selalu mulus-mulus saja, kayak gelombang, kadang pelan, tapi tiba-tiba bisa kayak tsunami dia. Apalagi kalau bertubi-tubi. Apa kita sudah siap menghadapi satu kondisi yang seperti itu? Tiba-tiba sakit, sakitnya udah kena yang lebih parah lagi, nggak bisa apa-apa. Nah pada saat itu kan kalau batin orang itu nggak kuat, banyaknya itu menderita sekali, penderitaan-penderitaan yang terus. Tapi kalau dia melatih dari sekarang, batinnya ditempa terus, walaupun dalam waktu yang singkat, komitmen, maka dia tumbuh. Yakin itu akan tumbuh kalau kita lakukan dengan komitmen. Jadi 24 jam waktu yang kita miliki, masa kita habiskan hanya untuk urusan duniawi saja? Yang paling penting kan ajaran Buddha itu adalah keseimbangan antara keberuntungan urusan duniawi sama juga urusan batin kita. Kita harus ingat ini. Buddha katakan di dalam pesannya, ini masih mungkin ada waktu sedikit. Ada tiga hal yang nggak bisa kamu bawa. Pada saat seorang mau meninggal, harta benda yang kamu upayakan itu nggak bisa menolongmu. Paling bisa untuk biaya perobatan saja, nggak bisa nolong menyelamatkan kita, bisa membeli kehidupan. Itu kan betul kan? Sanak keluarga nggak akan bisa menolongmu juga, hanya dirimu saja yang bisa menolongmu. Sanak keluarga kita ya paling juga sama lah sampai ke tempat kuburan, ya kan? Yang terakhir itu justru hanya dharma yang selama kamu hidup, itulah yang menjadi teman sejati kamu satu-satunya. Nah, jadi kalau ini menjadi teman kita satu-satunya pada saat seperti itu, kenapa enggak kita kumpulkan dia dari saat ini? Dari saat ini kita munculkan dengan latihan-latihan secara bertahap dan konsisten. Kembali saya ingatkan, jangan mulai dari yang nggak usah muluk-muluk, dari praktek dharma. Karena ajaran Buddha semua isinya praktek, Bapak Ibu sekalian. Latihan, latihan, latihan. Tadi ada baca Karaniya Metta Sutta enggak? Enggak ada ya? Biasanya kalau di Karaniya Metta Sutta itu juga mulai, kalau coba nanti baca bahasa Indonesianya. Karaniya Metta Sutta, Karaniya Metta Sutta lah. Itu aja di ayat-ayat pertamanya sudah dijelaskan. Inilah yang harus dilakukan bagi mereka yang ingin memperoleh kedamaian hati. Mulai dari kejujuran. Artinya dia harus jujur dengan dirinya sendiri. Dia harus jujur. Terus itu sampai bla 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 bla. Semuanya itu isinya latihan, pesanan latihan secara bertahap. Bukan hanya bentuk doa saja. Jadi ajaran Buddha itu latihan dalam bentuk latihan. Latihan, latihan, latihan. Dan kita bertumbuh dari latihan itu. Tumbuh, sehingga kita lebih merasakan dharma, mencintai dharma dengan lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung kita terbebas dari penghalang-penghalang ini, dan mumpung kita punya waktu yang berharga dalam bentuk kesehatan, keberuntungan, kita manfaatkan. Ya, because we never know. Next journey kita nggak tahu. Ya, yang terbaik adalah kita gunakan agar kehidupan kita saat ini lebih berbahagia, kehidupan yang akan datang lebih beruntung, sehingga kita bisa mencapai nanti
pembebasan. Karena goal semua umat Buddha itu goalnya terakhir mencapai pembebasan. Ya, bebas dari semua penghalang-penghalang, kilesa-kilesa. Demikian, semoga kita tumbuh terus dalam Dharma, berkembang, mempraktekkan Dharma selagi bisa, lagi punya waktu, punya kesempatan. Semoga hal yang berharga ini bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin. Demikian, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Badrapala atas sharing Dharma yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat dapat berdana melalui scan QR Code atau berdana melalui kantong dana yang telah disediakan. kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Jessie dari tim kesenian. Kepada Saudari Jessie kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya semuanya. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Lentera Dunia. Apakah saudara-saudari dalam Dhamma familiar dengan lagu Lentera Dunia?
pemilihan ya. Jadi kita mari nyanyi bareng-bareng dan ya semoga hope you guys enjoy the show. Boleh dimulai? Junjungan kita, penuntun kenimpanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana. Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bagawan. Mari kita mengikuti namanya, hadirkanlah lentera di hati. Jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Saudari Jessie atas persembahan lagu yang telah dibawakan. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Pertama, kami mengajak sahabat terkasih untuk mengikuti latihan One Day Chan pada hari Sabtu tanggal 13 September pukul 9 pagi sampai 4 sore di ruang Bodhgaya lantai 5 Wihara Ekayana Serpong. Untuk pendaftaran bisa melalui kode QR yang tertera di poster atau mengunjungi sosial media Wihara Ekayana Serpong. Selanjutnya, Ekayana Peduli membuka kesempatan untuk umat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial
di Desa Belimbing dengan cara menghubungi nomor admin di nomor 0852 1152 5281 ataupun yang ingin berdana kebutuhan kegiatan ini dapat mentransfer dengan akhiran nominal 9 ke rekening kode QRIS yang tertera pada poster. Mari ikuti Wisudi Trisarana dan Upasaka Upasika pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 1 siang bertempat di Baktisala Utama Wihara Ekayana Arama, Tanjung Duren, Jakarta. Dalam rangka menyambut Hari Katina, Wihara Ekayana Serpong mengajak sahabat sedharma yang ingin berdana jasa dan menanam karma baik untuk ikut serta dalam menyukseskan acara sebagai relawan Katina dengan memindai kode QR yang tertera di poster. Umat yang ingin bergabung juga bisa langsung ke meja pendaftaran di lantai lobi samping ruang Rupang Kwan Im. Wihara Ekayana Serpong akan merayakan Katina 2569 Buddhis Era tahun 2025 pada hari Minggu tanggal 26 Oktober yang akan diawali dengan kegiatan pindah patah pada pukul 7.30 sampai 8.30 pagi dan dilanjutkan dengan puja bakti dan sanghadana Katina pukul 9.15 sampai 12 siang. Selanjutnya, marilah kita mempersiapkan diri untuk melanjutkan puja bakti pada hari ini. Umat dipersilakan untuk bersikap anjali. 3 Perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku menjaga latihanku
bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan, halaman 28. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir kehidupan.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.